Assalamualaikum. Sesuai request kali ini yuk kita bahas soal fasting yang bersifat anti kanker. Kanker ini salah satu penyakit degeneratif kelas berat nih. Dan di awal-awal euforia autofagi dulu, para pakar mensinyalir bahwa extended fasting bisa ngegas autofagi kenceng dan itu bakalan meredam kanker. Nah, tapi setelah diteliti intensif sekitaran 9 tahunan terakhir, ternyata realitanya tidaklah sesederhana itu. Bahkan sebaliknya, daur ulang protein yang didapat dari autofagi itu untuk keadaan tertentu malah mempersubur pertumbuhan sel-sel kanker. Astagfirullah. Jadi ya, keadaan tiap orang itu kan beda-beda dalam kaitannya dengan kanker. Ada yang masih kelasnya itu kelas aman gitu kalau di tingkat pertama. Terus ada yang mulai muncul bakal kankernya tapi baru tipis-tipis belum mengakar. Ada lagi yang eksistensinya udah beneran nancep dan ini pun nanti ada berbagai level atau stadiumnya. Terus, kalau yang di treatment itu nanti bisa ada pembalikan. Ada yang sel-sel kankernya itu mulai menyingsing. Pertamanya tentu tipis-tipis. Terus ada yang menyingsingnya itu udah tuntas atau nyaris tuntas. Terus ada yang kondisinya itu ya udah jadi penyintas penuhnya, kondisinya sudah aman lagi. Nah, ternyata dalam kaitannya dengan autofagi itu gambarannya seperti ini. Fasting yang bisa ngegas autofagi itu bakalan aman, bagus untuk meredam kanker pada sebagian besar keadaan, tapi enggak semua. Secara umum, kenapa autofagi itu bagus? Karena dia itu pertama menormalisir hallmarks of aging, terus memperkuat integritas genetik kita, menormalisasi metabolisme gula karbo, lemak, menormalisasi protein dan metabolismenya, terus dalam kaitannya dengan mikronutrien itu juga bagus, ya menormalisasi, menyeimbangkan. Plus lainnya itu, adanya fasting yang ngencengin autofagi itu, dia merontokin sel-sel yang jelek itu, cleansing, mendaur ulang menjadi biomaterial yang bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, tapi dalam beberapa penelitian, adanya daur ulang ini ternyata bisa malah jadi kunci survivalnya si sel-sel kanker sekalian. Jadi autofagi ini bisa jadi pemerang buat pengidap kanker yang kankernya udah mengakar, tapi bisa juga yang semula belum nancep malah menjadi gara-gara serangkaian autofagi dan stem cell yang muncul dari fasting. Bisa juga yang semula sudah mulai menyingsing pasca treatment, itu malah jadi lebih sulit hilangnya. Masalahnya di sini ini batasnya antara yang lampu hijau sama lampu merah, itu nggak tegas gitu. Dan para pakar peneliti sejauh ini belum beneran bisa membedakan, membatasi pada batas amannya segimana, dan pada batas mana malah jadi bumerang. Nah, jadi kalau yang udah nyata-nyata kena kanker, kalau mau fasting mesti hati-hati. Dan terbaiknya itu konsul aja dengan pakar kanker yang sekaligus pakar fasting sekalian. Di luar itu, di luar yang zona merah sama yang perbatasan antara merah hijau itu, fasting model apa sih yang sering disebut-sebut manjur untuk meredam kanker atau dampak-dampaknya? Penelitian ilmiahnya ini belum sahih banget. Cuma dari beberapa testimoni, sejauh ini yang paling banyak disebut itu OMAD, One Meal a Day Extended Fasting. Dan OMAD ini banyak variasinya. Misalnya ya, yang 24 jam gitu, selang-seling nih, sehari fasting, sehari enggak. Nah, ini fastingnya bisa water fasting, kayak puasa medis yang biasa, bisa juga combo dry fasting saat hari terangnya. Opsi kedua, fastingnya bisa agak lebih pendek, tapi mestinya nggak kurang dari 19 jam. Dan sebagiannya mestinya dry fasting. Nggak makan, nggak minum, tapi nggak mesti dry fastingnya 100%. Atau bisa juga pola lainnya, contohnya tuh FMD-nya Profesor Walter Longo yang dulu pernah kita obroli. Nah, terus kemanfaatan apa sih yang sering disebut-sebut? Kalau buat yang sehat sih yang paling sering disebut itu manfaat preventif. Tapi buat yang terlanjur kena, beberapa testimoni tuh yang saya tonton lumayan fenomenal sih. Fasting yang dipraktekin katanya itu bisa meredam efek buruk dari terapi kemo. Kan setelah kemo itu biasanya pasien merasa hancur-hancuran gitu. Dan akan perlu waktu lama untuk benar-benar normal lagi. Nah, dari beberapa testimoni itu ada yang bilang, dengan fasting, rasa hancur-hancurannya tidak separah kalau tanpa fasting, terus durasi hancur-hancurannya juga jadi lebih pendek. Dari penelitian juga ada beberapa yang menyimpulkan bahwa fasting yang ngecengin autofagi itu bisa menurunkan peluang penyintas kanker untuk kena kambuhan kanker lagi. Selain fastingnya, sisi refeedingnya itu juga satu paket, satu kesatuan yang penting. Fastingnya udah benar, tapi kalau refeedingnya nggak tepat, bisa nggak optimal. Dan karena itu, sekalian aja mesti dibimbing oleh dietitian ahli diet yang mumpuni mengatur diet anti kanker. Dalam menghadapi kanker, jangan kacamata kuda. Jangan fokusnya cuma membasmi sel kankernya aja,
tapi mesti fokus juga ngadres biang kerok atau akar masalahnya. Nah, dalam kaitan itu, ada fasting yang kelas tipis, tapi bermanfaat yang boleh dibilang ini no regret strategi gitu. Karena adapun autofaginya, fasting model ini kelasnya dikit-dikit aja, mild, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, sehingga tidak bikin sel kanker menjadi-jadi. Bisa dibilang ini fastingnya tidak cuma menyasar soal pengaturan nutrisi, tapi sekalian untuk tujuan spiritual. Contoh nih, fasting ala muslim yang standar. Ada tuh penelitian yang lumayan sahih dan terkenal, menyimpulkan bahwa negeri-negeri yang mayoritasnya muslim yang rutin mempraktekin puasa atau saum, kayak di Timur Tengah dan sebagian Asia kita ini, ternyata persentase kemunculan kankernya secara signifikan itu lebih rendah daripada di negara-negara maju. Padahal negara-negara maju itu treatment anti kankernya kan terbaik ya mestinya. Sebabnya kenapa? Nah, ini masih terus diteliti, tapi ada sejumlah teori. Pertamanya bisa jadi itu karena ada fasting yang kelasnya sebulanan gitu, yaitu fasting Ramadan. Jadi, walaupun kelas fastingnya intermittent, tapi jumlah hari fastingnya lumayan banyak. Kemudian, fastingnya itu dry fasting di siang hari, yang ada sinkronisasi juga dengan gerak semesta atau ritme sirkadian. Ketiganya, fastingnya itu tidak melulu terkait pola makan, tapi diiringi dengan laku spiritual dan efek-efek psikologisnya. Contoh nih ya, kalau orang praktek intermittent fasting untuk kesehatan, pas di ujung fasting ya udah, makan aja gitu. Tapi kalau saumnya orang muslim, begitu beduk maghrib tuh ya, wah orang gembira ria, dapat efek endorfin yang merata-rata hormon kebahagiaan. Nah, pas lebaran ada efek endorfin lagi tuh. Pas dapat THR aja juga endorfin. Ini diyakini oleh pakar kemana-mana menjadi satu faktor penting untuk meredam kanker. Terus lagi, makin ke sini, sasaran kunci anti kanker itu kan mengarahkan orang untuk senantiasa ori gitu ya pertamanya. Keduanya mesti senantiasa nyeklik dengan semesta dan dengan sekelilingnya. Ori itu gimana sih? Ya, seapa adanya itu. Bukan hidup yang penuh kepalsuan, secara biologisnya juga jelas ya. Integritas genetik itu mesti terjaga, terus secara keseharian, ada kan ya, orang itu bawanya murung aja gitu, negatif aja. Ada yang dipendam, ada beban, ada dendam masa lalu. Nah, cuma di sisi lain ya, kalau 100% apa adanya, itu bisa juga susah untuk nyeklik dengan sekeliling. Wah, emosi gitu ya. Kalau nggak ditahan, dibiarkan apa adanya 100%, itu juga bisa bikin geger terus. Jadi nggak nyeklik dengan sekeliling. Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, menantu, tetangga, teman. Dan siapa lagi tuh ya, dengan lingkungan juga lah pokoknya. Nah, kalau 100% ori, apa adanya, kita bisa nggak nyeklik dengan sekeliling. Sebaliknya, kalau kita 100% nyeklik dengan sekeliling, seringnya itu kita tidak beneran tampil 100% apa adanya. Titik tengahnya nih harus bisa dapat dengan optimal tuh, kalau mau jauh dari kanker. Terus untuk lebih optimalnya lagi, dalam praktek fastingnya ini, ada kebersamaan, ada social boost gitu, atau community boost. Ada maaf-maafan sama sekeliling, maaf lahir batin, ada sisi berbaginya, sedekah, yang membawa kebahagiaan tersendiri juga, dan seterusnya. Ada juga laku-laku spiritual yang kata para ulama itu merupakan satu kesatuan dengan si fastingnya atau praktek saumnya. Bagus lagi ini kalau niatnya untuk kesehatan, itu ada coachnya, pendampingnya yang mengatur sekalian laku-laku sehat yang terkait nih. Khususnya refeeding atau pola makan di saat nggak fasting, terus terkait pola aktivitas dan pola rehatnya supaya sekalian optimal. Mohon maaf ini bukan beneran tips yang praktis atau sifatnya preskriptif, tapi semoga ini bisa jadi titik awal untuk pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih.